melakukan wawancara dengan kepala sekolah saya sendiri, yaitu Kepala Sekolah SD Negeri 13 Lubuk Besar, yang langsung akan saya wawancarai, yaitu Pak Kaimudin. Di sini wawancara ini mengait dengan pengambilan kebijakan atau keputusan tentang dilema etika dan bujukan moral. Baik, langsung saja Pak Kaimudin. Di sini ada beberapa pertanyaan tentang bagaimana pengambilan keputusan di sekolah, karena Bapak sebagai pucuk pimpinan di SD Negeri 13 Lubuk Besar. Yang pertama, bagaimana selama ini Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Ya, baik, terima kasih. Selama saya bertugas di sekolah, kasus-kasus seperti itu memang ada ya dalam realisasinya pelaksanaan tugas. Namun kita selaku abdi negara, apalagi perpanjangan tangan dinas pendidikan, itu mengutamakan yang sesuai dengan aturan, Pak. Ya, jadi jikalau ada hal-hal seperti itu, kita berpedoman pada aturan yang ada. Terus bagaimana Bapak mengambil keputusan, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Iya. Kalau kita melihat seperti itu, ya dua-duanya harus kita selesaikan, harus kita ambil sikap, ya. Namun kalau kita disuruh mengambil satu, ya kita memilih yang skala prioritas. Ya, dalam hal ini kasus-kasus seperti itu yang harus kita dahulukan itu adalah yang memang kebutuhannya memang harus kita yang sifatnya mendesak. Ya, jadi kalau yang semuanya sama-sama benar ataupun ada dua kasus tadi, kita selesaikan semua, namun kita ambil skala prioritas yang memang harus kita selesaikan. Oh, ya. Terus langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak ambil? Ya, kalau prosedur dan langkah biasanya kita melakukan pendekatan, ya, kita melakukan komunikasi langsung, ya, agar semuanya bisa menemu titik terang. Setelah itu kita mengundang atau kita meminta pertimbangan kepada pimpinan, karena kita kepala sekolah masih punya atasan yaitu pengawas, ya, kita naikkan di pengawas untuk meminta pertimbangan agar penyelesaian kasus ini benar-benar sesuai dengan prosedur yang ada. Ya, karena pertimbangan atasan sangat penting ya, Pak? Iya, betul. Terus hal apa yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu, Pak? Ya, kalau hal yang efektif dalam pengambilan keputusan, ya memang karena kita kadang-kadang punya pemikiran yang kurang sempurna. Yang efektif itu memang kita harus melakukan komunikasi dua arah. Ya, jadi kita harus duduk bersama agar semuanya bisa clear, semuanya bisa terselesaikan di situ, berpedoman pada aturan-aturan yang ada. Ya, kita menyelesaikan bersama ini. Iya, ini dengan secara keluargaan. Iya. Terus yang menjadi tantangan Bapak dalam menyelesaikan permasalahan itu apa, Pak? Ya, dalam menyelesaikan tantangan itu sampai hari ini apabila komitmen yang sudah kita sepakati itu kadangkala terlewatkan, ya, tidak disepakati sesuai dengan yang ada. Nah, itu yang menjadi tantangan, karena kesadaran kita dalam menyikapi keputusan yang ada itu memang belum 100%, ya, artinya sering terabaikan. Itu yang menjadi tantangan. Bagaimana kedepannya biar komitmen itu bisa kita jalankan, bisa kita sepakati dan bisa kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, berarti kesadaran diri ya, Pak, ya. Iya, bagaimana tentang komitmen awal kita. Iya. Ya. Terus misal di sini ada sebuah kasus. Terus penyelesaiannya itu harus sesuai terjadwalkan atau langsung diselesaikan di sana tepat waktu, pas ada masalah langsung diselesaikan, atau kita kompromi dulu menentukan jadwal penyelesaiannya, atau gimana, Pak, dalam Bapak menyelesaikan? Iya. Itu. Jika terjadi permasalahan seperti itu, ya memang kita jarang sekali, ya, terutama saya jarang sekali menyelesaikan langsung selesaikan di lapangan. Ya, ketika itu juga
namun kita perlu waktu jeda agar kenapa ya, agar kita punya pemikiran yang benar-benar terbuka, pemikirannya benar-benar panjang. Ini karena berhubungan dengan karir ya. Jadi kita tentukan waktunya Pak ya. Jadi kita tentukan waktunya, meskipun tidak harus besok, mungkin pelaksanaannya jam 9, mungkin kita tentukan jam 10 agar kita punya waktu untuk berpikir, untuk mencari solusi yang tepat. Ya, jadi kita mengidentifikasi dulu permasalahannya itu apa, betul, seperti betul, apa, betul, ya betul. baru kita Iya. bisa berkomunikasi dan menyelesaikannya secara bersama-sama biar Iya. keputusan itu menjadi keputusan yang terbaik untuk bersama-sama. Iya, betul. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika seperti ini? Ya, kalau untuk hal seperti itu tidak ada ya, karena pimpinan siapapun itu mereka juga tahu bahwa aturan yang harus kita tegakkan ini ya benar-benar yang sudah sesuai dengan etika pertama-tama kita ditugaskan, kita harus tahu. Jadi itu acuan kita dalam melaksanakan tugas itu, sehingga jika ada kepentingan ataupun yang ingin mempengaruhi kita agar tidak sesuai dengan aturan itu, ya kita tetap berpedoman pada aturan yang ada. Jadi tidak akan bisa digoyahkan atau dipengaruhi oleh orang lain. Ya. Tapi dalam pengambilan keputusan itu adalah ada pertimbangan misalnya dari seseorang atau mengacu dari keputusan dari orang pimpinan-pimpinan sebelumnya atau yang kita panuti untuk pengambilan keputusan itu, adakah pertimbangan Bapak seperti itu, Pak? Kalau saya tidak ada, ya tidak ada hubungannya lah dengan pimpinan ataupun siapapun. Yang jelas kalau memang itu harus kita sikapi, harus kita ambil keputusan, ya kita ambil keputusan. Paling kita di awal tadi kita minta pandangan-pandangan, namun kalau untuk mempengaruhi itu tidak ada. Kalau memang masih tugasnya kita, masih ranah kita ambil keputusan. Tapi kalau emang ini bukan ranah kita, ya kita naikkan sesuai dengan keputusan pimpinan. Seperti itu. Jadi intinya keputusan tetap di tangan kita, hanya kita memerlukan pertimbangan dari orang lain gitu Pak ya. Ya. Kalau memang itu kita tidak bisa selesaikan, ya jadi kita harus rujuk ke pimpinan yang di atasnya kita. Ya. Terus dari semua hal ini pertanyaan terakhir, kesimpulan yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak tentang pengambilan keputusan yang ada di sekolah ini, terus permasalahan dilema etika dan bujukan moral ini seperti apa? Ya, pesan yang ada itu dalam mengambil keputusan, kita jangan terburu-buru, ya jangan tergesa-gesa. Kita harus berpikir jernih, ya. Jadi kita harus meminta masukan, terutama dari bawahan juga, meskipun bawahan mitra kerja ya, bukan bawahan ya. Jadi kita harus minta pandangan dari mitra kerja, kemudian kita minta pandangan juga dari pimpinan yang di atas kita, sehingga benar-benar keputusan itu ya bisa diterima dan bisa dijalankan oleh semua. Jadi kita intinya jangan langsung tergesa-gesa itu aja. Ya. Oke, kita harus mengidentifikasi dulu permasalahannya seperti apa ya Pak ya. Iya. Terus kita baru mengambil kebijakan di mana kebijakan itu bisa disepakati bersama dan bisa kita jalankan sebaik-baiknya sesuai yang kita sepakati. Jadi semuanya akan menerima jika keputusan itu sudah disepakati bersama. Iya, betul. Ya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Sudah memberikan waktu kepada saya untuk mewawancarai tentang bagaimana pengambilan keputusan di sekolah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Asim. Perkenalkan, saya Krisnan Hadi Saputra. Saya calon guru penggerak Bangka Tengah angkatan ke-6.
yang ditugaskan di SD Negeri 13 Lubuk Besar. Nah, di sini saya bersama dengan Kepala Sekolah SD Negeri 12 Lubuk Besar, yaitu Pak Asim, SPD SD. Di sini saya ingin melakukan wawancara, Pak, Siap. tentang kebijakan nilai, tentang paradigma kita mengambil keputusan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bagaimana Bapak mengidentifikasinya yang terjadi di sekolah SD 12 ini, Pak? Ya. Yaitu mengenal, ya, ada nilai-nilai yang saling bertentangan dengan kasus yang sedang terjadi, ya. Iya. Berarti yang pertama, kita menentukan siapa yang terlibat dalam kasus tersebut. Iya. Yang kedua, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut. Iya. Yang ketiga, melakukan pengujian benar atau salah. Ya, kita memang harus menguji benar atau salahnya. Kita harus uji apakah keputusan itu, karena keputusan pasti akan melibatkan orang banyak, jadi harus diuji terlebih dahulu tentang benar atau salahnya. Nah, jadi bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Itu bagaimana Bapak mengambil keputusan ini? Yang pertama, jangan menuruti emosi dalam menghadapi kasus-kasus tersebut. Iya. Ya. Kemudian pikirkan matang-matang sebelum mengambil keputusan. Iya. Jangan sampai terjadi dampak yang akan merugikan pihak yang terlibat dalam situasi tersebut, ya. Iya. Kemudian arahkan orang lain, karena arahan orang lain, ya, sangat berguna dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi ada bantuan orang lain juga, Iya. ya. Jadi kita harus melibatkan orang lagi. Iya, ya betul. Jadi langkah-langkah atau prosedur ada yang lain nggak untuk mengambil keputusan tersebut, Pak? Ya, yang pertama kita mengidentifikasi, ya, Ya, keputusan yang perlu diambil. Yang kedua, mengumpulkan informasi, ya, secara relevan. Ketiga, mencari solusi alternatif, ya, bila diperlukan. Yang keempat, mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Nah, kemudian yang kelima, memilih, ya, dari sejumlah solusi alternatif. Dan yang keenam, mengambil tindakan. Ya, tapi prosedurnya sudah sangat jelas untuk pengambilan keputusan agar sama-sama ya kita mengambil keputusan yang terbaik, karena ini sama-sama benar. Iya. Yang ini benar, yang ini benar, tapi kita harus memilih bagaimana menentukan kebijakan tersebut. Iya. Yang selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Yang pertama, mengarahkan, ya. Yang pertama itu memberikan bimbingan pada pihak yang terlibat dan yang terlibat. Yang kedua, ya, mengarahkan tentang hak dan kewajiban. Kemudian memberikan pengertian bahwa kita merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Kita saling membutuhkan satu sama yang lainnya. Ya. Kalau dari segi tantangannya itu apa, Pak? Ya, kalau tantangannya, ya, yang pertama, paradigma individu, ya, itu melawan masyarakat, yaitu konflik yang terjadi antara kepentingan pribadi atau kelompok, ya, dengan kepentingan orang lain. Kemudian paradigma keadilan melawan rasa kasihan, ya. Kemudian paradigma kebenaran melawan kesetiaan. Kemudian paradigma melawan jangka pendek.
Itu kira-kira tantangannya dalam mengambil keputusan. Ya, karena setiap keputusan itu pasti ada tantangannya, Tantangan-tantangan yang kita hadapi. ada lawan-lawannya. Iya. Ada dari kita, dengan masyarakat, Dari masyarakat, ya. dari orang lain ya. Ya, itu tantangannya. Ya. Ya, tinggal kita bagaimana kita menyikapinya. Terus, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk prosedur yang seperti apa yang Bapak buat untuk menyelesaikan kasus dilema etika di sekolah Bapak? Ya, karena kasus-kasus seperti ini kan bukan harapan kita. Ya. Jadi kita tidak mempunyai jadwal. Tetapi ya mungkin ada satu hal kan dalam jangka waktu tertentu terjadi kejadian-kejadian yang tersebut. Jadi kita langsung menyelesaikannya ya pada waktu itu juga. Jadi tidak ada jadwal bahwa ini harus ada ya seperti itu. Karena kasus mungkin terjadwal. Iya. Pasti kasusnya datangnya pasti tiba-tiba. Tiba-tiba. Tapi jangan sampai ditunda-tunda, langsung. Ya langsung kita selesaikan di tempat. Kita Pada waktu itu juga. Ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam menyelesaikan permasalahan dilema etika ini? Ya, ada. Ya. Di antaranya ya guru-guru senior, teman sejawat, ya atasan-atasan kita langsung yang kita bisa meminta bimbingan, termasuk pengawas sekolah kita, ya seperti itu. Termasuk juga tokoh-tokoh masyarakat. Kalau kira-kira itu diperlukan. Tapi kalau kita tidak perlukan, kita cukup selesaikan kita saja yang menyelesaikannya, ya. Kalau memang masalahnya rumit, itu ya pasti kita harus melibatkan ya yang mana yang lebih berpengalaman. Ya. Nah, ini yang terakhir, Pak. Dari semua hal yang Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak ambil dari pengalaman Bapak mengambil keputusan atau dilema etika? Yang kira-kira kesimpulan Bapak itu bagaimana? Dari kejadian-kejadian yang pernah Bapak alami di sekolah tentang kasus dilema etika ini, kalau Bapak simpulkan bahwa untuk menyelesaikan kasus ini seperti apa? Memang pada dasarnya dilema etika ini memang sangat sulit ya. Sangat sulit bagaimana cara kita mengatasinya ya. Tetapi dengan rasa kita memiliki bersama ya, bahwa di antara kita saling membutuhkan ya sebagai makhluk sosial, pada akhirnya ya, kepentingan sesaat, kepentingan pribadi yang dimiliki oleh seseorang di sekolah kita ini yang merasa dirinya mungkin lebih pintar, lebih hebat ya, itu semuanya dapat kita atasi ya dengan cara kita mengarahkan sesuatu itu bahwa kita di dunia ini ya tidak ada apa-apanya tanpa ada orang lain ya. Jadi saling membutuhkan lah. Jadi yang pintar itu dia memerlukan orang yang tidak pintar, orang yang tidak pintar memerlukan orang yang pintar. Jadi kemudian kita harus memiliki rasa tanggung jawab bersama. Nah, seperti itu cara kita mengatasinya. Kesimpulannya. Jadi memang ya kita nih makhluk sosial, jadi kita saling membutuhkan. Tidak mungkin kadang kebijakan yang kita ambil itu tidak semuanya diterima orang lain. Ya, jadi kita juga mungkin bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita menjelaskan dengan orang lain itu bahwa keputusan ini itulah yang terbaiknya untuk kita bersama. Benar, ya mungkin itu cukup itu Pak untuk pertanyaannya tentang kebijakan yang pernah Bapak ambil masalah dilema etika di sekolah Bapak. Saya sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih sudah diberi kesempatan untuk mewawancarai Bapak sebagai pimpinan di SD Negeri 12 Lubuk Besar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak. Ya.